Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pemirsa semua yang saya cintai di mana saja berada, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang masih berhubungan dengan ilmu. Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa ilmu kita bermanfaat? Bagaimanakah kita bisa dapat mengetahui bahwa ilmu kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwafillah, saya kira ada baiknya kita menukil pendapat seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau bercerita tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan mencoba melakukan waqfah, mencoba membahasnya satu persatu agar kemudian kita nanti bisa mengetahui apa saja ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal ilmu an-nafi' huwa ma yazidu fi khawfika min Allah wa yazidu fi basiratika wa yazidu fi basiratika. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang ilmu yang bermanfaat itu, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basiratuka bi afati a'malika hatta tahtariz minha wa yattali'uka ala makayidi syaitan wa gururihi. Itu ikhtilaf yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam penyampaian beliau tentang ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Artinya para ulama itu adalah orang-orang yang sangat memahami tentang bagaimana bertakwa kepada Allah. Sehingga suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Ausini, berikan kepada saya nasihat." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan menasihati orang seperti engkau? Engkau adalah orang yang mulia. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Bagaimana seorang Abdullah bin Mas'ud bisa menasehati orang seperti engkau ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saat ini aku ingin mendengar nasihat dari engkau." Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tilka hududullah." Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah.
Rasulullah ketika baru saja mendengar kalimat wa tilka hududullahi, hati-hati engkau terhadap larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah. Memang di dalam ayat tersebut menggunakan kata tilka isyarah ba'idah, tetapi tidak dalam makna isyarah ba'idah. Tapi tilka di dalam ayat tersebut maksudnya adalah tasyrifan, ta'ziman li amrillah, perintah Allah yang sangat agung untuk tidak melakukan pelampauan batas terhadap syariat Allah. Rasulullah kemudian menangis. Rasulullah kemudian terseduh-seduh, mengalirkan air matanya, membayangkan bagaimana ada seorang hamba yang berani melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada satu hamba Allah yang begitu jumawa dan sombong sehingga mereka berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwafillah rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang 7 golongan orang-orang yang dijamin di dalam naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan pada hari itu. Salah satunya adalah rajulun baka khasyatan minallah fafadat ainah. Dalam hadis yang lain, rajulun iza zakarallaha fafadat ainah, seorang laki-laki yang ketika mengingat Allah maka fadat, faidan. Secara balaghah arti faidan itu adalah banjir bah. Orang kemudian bisa terbawa oleh arus yang begitu kuat. Dan itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang berilmu adalah mereka yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada siksa Allah, takut terhadap larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Maka itu adalah ciri yang paling jelas terhadap orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah bagaimana kemudian ilmu yang dimilikinya itu menjadikan dia semakin orang yang rendah hati. Ma tawadha'a ahadukum illa rafa'ahullah. Tidak ada satu manusia yang merendahkan hati dan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di hari kiamat. Orang-orang yang berilmu tidak mesti tahu segalanya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengajar dalam satu ta'lim di hadapan para muridnya, beliau ditanya dengan 100 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 3 pertanyaan. Sisa pertanyaannya beliau jawab dengan la adri. Sehingga para ulama mengatakan ilmullahi la adri, ilmu Allah itu jawabannya adalah tidak tahu. Beliau tidak malu ketika harus mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mampu menjawab. Karena memang jawaban kita terhadap satu pertanyaan, jika kita memang meragukan atas jawaban itu dan kita belum memastikan, katakanlah siapa orang-orang yang telah memiliki pendapat tersebut, atau kita mungkin lupa di buku apa pendapat tersebut dikatakan, maka dalam rangka mentahqiq jawaban yang benar, jawaban yang dipertanggungjawabkan, maka lebih elok rasanya kita menjawabnya dengan saya tidak tahu. Inilah ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang yang ilmunya bermanfaat adalah orang-orang yang mengetahui kapasitas dirinya. Dia tidak akan melampaui perbuatan yang bisa jadi akan semakin
merendahkan dirinya. Karena betapa bahayanya fenomena di zaman ini di mana orang-orang bodoh kemudian berfatwa. Orang-orang yang tidak mengerti kemudian seakan-akan tahu tentang banyak hal. Maka kita bersyukur banyak para ulama yang bisa kita tanya kepada mereka. Tidak mesti kita malu bertanya kepada orang alim. Sekarang telah banyak jaringan-jaringan syabakat ilmiah terhadap guru-guru kita yang ada di berbagai negara, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, yang ada di Maroko, yang ada di Tunisia, yang ada di Mesir. Mereka membuka satu syabakah, yang syabakahnya itu dalam rangka menghubungkan mereka dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ihwafillah rahimakumullah, ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita berusaha bagaimana kita mendudukkan diri kita bukan sebagai orang yang mulia. Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau sakit didatangi oleh para muridnya, maka salah satu pesan beliau yang sangat luar biasa adalah, nanti ketika aku mati, jangan kalian katakan itu pendapat Syafi'i. Syafi'i hanya berpendapat qala Allahu wa qala Rasulullah. Syafi'i ketika sakit dan dikelilingi oleh muridnya, dan beliau kemudian berpesan kepada muridnya, jangan nanti Anda hubungkan apa yang saya katakan dengan pendapat saya. Kalaulah ada pendapat yang lebih baik dan itu adalah bersumber daripada Allah dan Rasulnya, maka yang betul itu bukan pendapat saya. Yang benar itu adalah pendapat Allah, firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya para ulama tidak pernah malu merevisi pendapat mereka yang keliru, dan mereka menyampaikannya kepada orang tentang pendapat yang benar. Saya masih ingat ketika kami dulu masih kuliah, salah seorang guru kami meminta agar kami membaca buku-buku Syekh Albani. Ada buku beliau yang sangat baik dan menjadi rujukan para tulabul ilmi dalam bidang hadis adalah silsilah al-hadis as-sahihah dan silsilah al-hadis ad-da'ifah. Kami terkaget-kaget. 2 tahun kemudian beliau merevisi bukunya, di mana daftar hadis-hadis yang sahih kemudian beliau kelompokkan ke dalam daftar hadis-hadis yang dhaif, dan daftar hadis-hadis yang dhaif kemudian beliau masukkan di dalam daftar hadis-hadis yang sahih. Ternyata apa? Ikhwafillah rahimakumullah, mengakui kesalahan seseorang di dalam mendapatkan ilmu yang lebih benar itu jauh lebih selamat daripada kita mempertahankan pendapat kita yang salah. Maka kita melihat bagaimana kemuliaan para ulama kita zaman dahulu, sehingga ada ungkapan yang mengatakan al-awwalu al-mubtadi'u wa in ahsanu al-muqtadi. Yang pertama itu selalu adalah yang pertama, walaupun yang datang berikutnya mereka jauh lebih baik. Artinya apa? Kita harus menghormati guru-guru kita. Kita harus menghormati ulama-ulama kita. Maka ketika kita membaca kitab kuning misalkan, ada salah satu tradisi yang sering diajarkan oleh para guru kita, di mana sebelum kita menjelaskan buku itu, maka kita harus membaca dengan qala al-muallifu rahimahullah. Itu menunjukkan agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Beliau itulah yang telah memberikan kepada kita jalan untuk bisa mengerti tentang hadis, untuk bisa mengerti kita tentang Al-Quran, untuk kita bisa mengerti tentang ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu arud, maqasid syariah, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, takhrij, ilmu ruwatul hadis, ilmu al-wadha wal wadda'un, ya, ilmu tadwin as-sunnah, dan seterusnya. Begitu banyak ilmu-ilmu itu sampai kemudian kita semakin sadar tentang kelemahan dan kekurangan kita. Ada satu cerita ikhwafillah yang sangat menarik ketika orang
sekolah di SMA, dia mempelajari ya berbagai macam kehidupan hayati. Mungkin dia belajar tentang ikan, maka dia belajar tentang ikan gabus, ikan mujair, ikan emas, ikan teri, ikan paus, segala macam ikan dipelajari. Kemudian dia penasaran, masuklah dia jurusan perikanan di S1. Dan ternyata dia hanya diajarkan tentang beberapa jenis ikan saja. Kemudian dia pun selesai strata 1-nya dan melanjutkan ke program strata 2. Dan ternyata dia hanya boleh menulis tentang satu ikan saja, ikan udang. Tidak boleh menulis tentang ikan lainnya, tetapi harus bagaimana bisa mendalami tentang ya ikan udang. Kemudian dia pun selesai S2-nya dan bisa melanjutkan ke S3-nya. Apa yang terjadi, ikhwan? Dia hanya boleh menulis tentang kumis udang. Artinya, ilmu seseorang ketika semakin dalam dia mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan bahwa ilmunya itu semakin tidak berarti apa-apa dan semakin sedikit. Wa fillah rahimakumullah, ciri ilmu yang bermanfaat yang ketiga itu adalah bagaimana ilmu yang kita miliki dapat menyemangati kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah para ulama kita, yang rata-rata mereka itu semuanya adalah contoh dan teladan tentang bagaimana ibadah mereka yang begitu hebat. Syahdan, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Ma'in rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak bisa mendapatkan kehusyuan di dalam beribadah. Saya tidak bisa mendapatkan kehusyuan dalam salat. Maka saya pun kemudian berlatih selama 40 tahun, di mana saya tidak pernah meninggalkan salat di luar berjamaah. Takbir pertama dia takbir bersama dengan imam. Dan beliau ternyata baru mampu mendapatkan manisnya salat setelah berlatih selama 40 tahun. Luar biasa. Kalaulah ulama sekelas Ibnu Ma'in rahimahullah melatih dirinya, mendrive dirinya untuk bisa kemudian mencapai satu manisnya keimanan, manisnya ibadah, khusyuknya ibadah, sampai harus berlatih 40 tahun. Tentu orang-orang semacam kita jauh lebih lama membutuhkan waktu untuk bisa mencapai satu kelezatan di dalam beribadah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling terbaik, orang yang tidak perlu diragukan, menjadi contoh bagi kita semua. Ketika Aisyah radhiyallahu anha di malam hari terkaget oleh satu tetesan air yang kemudian dilanjutkan oleh tetesan air berikutnya, yang kemudian air itu mengenai betis Aisyah radhiyallahu anha, dia pun kaget dan terbangun. Beliau pikir rumahnya bocor karena suatu hujan. Tapi ternyata ikhwafillah, ketika dia bangun, apa yang dia saksikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya dan beliau sedang melaksanakan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai menjadikan kakinya bengkak. Hatta yatarawama qadama, sampai kemudian kakinya bengkak karena beliau begitu lama berdiri untuk menunaikan salat malam. Itulah ilmu yang bermanfaat, menggambarkan orang-orang yang memilikinya semakin semangat beribadah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan dirinya larut dan hanyut dalam suasana mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian juga pernah menyaksikan satu dialog dua orang sahabat ridwanullahi alaihima, adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Maka ketika Salman mendatangi Abu Darda dan dia menginap di rumah Abu Darda, dan dia mendapatkan Abu Darda adalah seorang abid, seorang hamba yang begitu banyak menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah
menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu memberikan satu contoh bagi kita semua bahwa sesungguhnya ilmu tidak saja kita anggap kita memiliki ilmu yang banyak, tetapi sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu cirinya adalah semakin bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Abu Hanifah rahimahullah, beliau ditanya oleh para murid-muridnya, "Wahai Syekh, berikanlah kami petunjuk agar kami bisa membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran. Kira-kira seberapa baikkah kami bisa menghatamkan Quran dalam setiap harinya?" Kemudian Abu Hanifah menjawab, "Khatamkanlah Quran dalam waktu 3 hari seperti para sahabat menghatamkan Al-Quran dalam setiap 3 hari sekali." Masya Allah, Masya Allah. Tentu mereka itu adalah orang-orang yang layak dan patut kita contoh ketika mereka memiliki ilmu yang tinggi, ketika mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, maka yang terjadi adalah surah misaliyah, gambaran orang yang ideal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca di dalam safahat hayat as-sahabah, ternyata para sahabat itu banyak sekali yang ketika mereka melaksanakan sholat dan mereka membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa neraka, maka tidak sedikit para sahabat yang kemudian jatuh pingsan karena betapa mereka mengikuti ritme tadabbur Al-Quran yang begitu menggetarkan kalbu dan jiwa mereka. Itulah ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana ilmu yang kemudian kita miliki membawa kita menjadi orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini merupakan satu bagian yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, sehingga kemudian kita semakin takut kepada Allah, semakin tahu diri kita dan tidak berlaku sombong, dan yang terakhir ilmu tersebut membawa kita untuk semakin gemar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairal al-jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.